Maksud daripada baginda Rasul diturunkan di alam dunia ini dikarenakan keadaan isi hati umat manusia pada saat itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya apa? Hati manusia ini sama menyembah berhala, sama mengagung-agungkan kedudukan, sama berbangga-bangga diri dengan syahwatud dunya. Ini jalur hakikat. Kalau jalur syariat adalah karena pada saat ini, pada saat itu, mohon maaf, kaum Quraisy khususnya sama menyembah berhala berupa patung. Patung ini loh, tokoh-tokoh yang sebagai agama penyembah patung sebetulnya tahu kalau patung ini tidak bisa dimintai apa-apa, la yadurru wa la yanfa', tidak bisa mendatangkan atau mencegah mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Lah wong namanya patung. Apakah itu maksudnya dengan adanya ayat ini? Iku sisi syariatnya Pak Bu. Biar kita paham dari sisi aslinya, hakikatnya itu bagaimana. Kalau kita memandang dan menengok sisi hakikat, maka ayat ini tidak hanya terjadi untuk umat pada saat baginda Rasul. Ayat ini juga berlaku pada saat ini Bapak Ibu, cuman berholonya itu beda. Nyun sewu, baru-baru ini negara Indonesia telah mengalami satu kejadian di mana secara skala nasional masyarakat iki wis gak betah, akhirnya muncul lah ngeten nggih, ngapunten ingkang kathah, saya tidak mengurai yang sudah terjadi, enggak, iki sebagai tamsil mawon, percontohan. Nyun sewu, maksud illa rahmatan itu bagaimana toh Pak? Jujur, siapapun kita sebagai manusia, disebut manusia itu terliputi dua hal unsur, jasmani dan rohani. Yes. Jenengan terima utawa enggak, percaya apa enggak, disebut insanul kamil, terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau rohaninya enggak ada namun jasmani, itu namanya mayit. Lah gitu. Kalau ada rohani enggak ono jasmani, namine nopo nih? Kula dereng semerap. Nggih ngoten kuwi. Bapak Ibu, lewat risalah baginda Rasul, beliau itu tidak hanya dibawahi Allah risalah tentang ilmu syariah, ajaran tentang masalah dinus syari, akan tetapi juga Rasulullah membawa dinul haq atau ilmu tauhid. Dua ini, syariat baginda Rasul memberikan pengajaran untuk menata jasad kita biar al-imtithalul awamir wastinabun nawahi, patuh dengan hukum jasmaniyah yang dibawa oleh agama Islam berupa hukum syariah, menjalankan seluruh apa yang Allah perintah
dan meninggalkan segala apapun yang Allah larang. Ini jasmani. Lah sekarang kita bicara tentang rohani, risalatut tauhidiyah baginda Kanjeng Nabi niku tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, wa ma arsalnaka Muhammad, wa ma arsalna min qablika mir rasulin la nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, ada ajaran khusus ruhaniyah sebagai wahyu inti aku. Wahyu yang inti, Pak Bu, iku mengajarkan tentang tauhid yang khusus diajarkan terhadap ruhaniyah supaya panjenengan kali kula saged bisa untuk mengesahkan Allah di saat jenengan iki beribadah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibarate sing sederhana, jenengan kali kula niki bendina salat 5 waktu. Sing asale ati sampean iki madhep lan eling menyang sakliyane Gusti Allah, biar ati sampean kali kula saged khudur khusuk dateng Allah itu bagaimana? Inilah maksud inti daripada dihadapkanlah, diturunkanlah Rasulullah dengan membawa risalatut tauhidiyah ini untuk mendidik kita, hati kita, supaya estu bisa mengesahkan datang Gusti Allah. Ilmu niki jarang disampaiake. Adoh-adoh kula ndugi Mojokerto tetap kula sampaikan. Padahal di belakang ayat walau karihal musyrikun, Kanjeng Nabi ku tetap nyampeake senajan beliau dibenci oleh kaum Quraisy pada saat itu. Lah kula masih dibenci wong sak Surabaya ya mboten napa-napa. Tak kira nggih mboten nggih? Mboten. Sing jelas niki adalah obat. Obat sapa sing terjangkit penyakit rasa pahit. Obat niki man. Sampeyan ngertos alkohol? Alkohol iku Bapak Ibu kalau tangan kita catu sakit ya. Ada catunya, ada boroke, dikasih alkohol perih mboten? Perih. Jangan takut dengan perih, Pak. Jangan takut, Bu. Sebab di balik alkohol yang terasa pedih, perih, disitulah bakteri akan mati, atau di balik perih itu ada kesembuhan. Tapi jikalau tangan sampean ini enggak ada luka, terasa apa? Anyes, adem. Lah ngoten nggih? Wis. Dadi napa ngelmu sing badhe kula sampaiake niki mengke, aku yakin tidak hanya nyes adem tok, tapi juga ada yang terasa perih. Terus pundi sakderenge kula lanjutake diterusaken mboten? Berarti mohon maaf terhadap panjenengan nantinya manakala merasa pedih, saya mohon maaf. Saya tidak ada niatan sing aneh-aneh, ndak. Saya punya hanya niatan sesuai dengan apa visi dan misi Kanjeng Nabi diturunkan ke dunia adalah minal zulumati ilan nur. Menjadikan posisi rohaniah sampai kali kulo yang asalnya di posisi yang gelap, ditaruh Allah di posisi yang terang benderang. Alhamdulillah. Niki nek kersa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menawi saged dipateni niki napa jenenge kipase,
kula niki kedinginan. Ngapunten ingkang kathah. Nggih. Ngapunten Pak. Alhamdulillah, matur suwun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Prosesnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah ke bumi ini hanya illa rahmah, memberikan rahmah. Artinya apa? Bapak Ibu, hati kita disebabkan hati kita ini terus bermegah-megahan dengan syahwatu dunia inilah, maka hati kita ini Bu, hati kita terasa mboten nyaman. Estu urip ning dunya sampean kali kula, senajana sampean kali kula niki dadi wong sugih lho, mesti ati iku ono rasa khawatir dan takut. Apa ketakutan kita? Jatuh miskin. Yang punya jabatan, jangan kita lihat dari satu sisi aja. Lihatlah satu sisi secara rohaniah. Beliau ini ngekes Pak. Beliau ini ada rasa takut. Takut ini cuman satu, kelangan jabatan. Kalau kita lihat satu sisi saja secara dohiriyah, memang enak Pak. Bayarannya pinten. Bayu. Omai mesti api-api. Sedangkan kita saonoe. Lah ngoten nggih? Allah ya karim. Empun dilihat satu sisi. Lihatlah bagaimana secara rohaniah beliau ini. Intinya siapapun kita ditaruh menjadi orang yang kaya atau orang yang punya jabatan, manakala beliau hatinya tidak mau memegang risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam jalur tauhid, wis mesti akan mengalami posisi seperti itu. Padahal nyun sewu, semua apa harta yang kita kumpulkan, katakanlah tidak habis, manakala dimakan 7 turunan bakal kita tinggalkan betul. Halo Ibu, ditinggalkan nggih? Oke. Sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Itulah pacar yang sifatnya tidak kekal. Itulah anugerah Allah yang sifatnya fana. Sebab di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh ana anugerah loro, sing loro iki mayoritas umat menungso iku goleki anugerah sing ora kekal. Tapi sedikit sekali yang mereka ini mencari anugerah yang kekal. Apa anugerah dua ini Bapak Ibu? Izinkanlah kami mengurai sedikit. Nanti rencananya panitia itu setelah kami menjabarkan satu materi, nanti ada tanya jawab. Bapak tadi entah 3, Ibu 3. Niku mungkin ngoten. Kula manut dari panitia. Pun. Anugerah pertama ini disebut Ar-Rahman. Kasih sayang Allah terhadap hambanya yang tidak mengenal tentang agama, tentang iki mang agamane apa, tetap Gusti Allah kasih. Wala tansa nasibaka minad dunya. Inilah Pak yang ada kaitannya dengan kesuksesan, kebutuhan yang ada kaitannya dengan dunia. Dan ini cenderung dan tidak lepas dengan yang namanya hubus syahwah. Semua kita begitu.
proses kita sebagai manusia awal-awal itu dulur, ketika masuk di dunia balik dewasa, otomatis yang lanang, yang laki-laki suka perempuan, yang perempuan mencari laki, istilah bahasa Mojokerto pacaran. Otomatis hati kita terbawa oleh nafsu lewat syahwat itu, Pak. Otomatis kita akan saling mendekat. Kalau sudah mendekat mesti kepingin tahu rasanya. Ibaratnya zaman kula biyen sekitar tahun 80, salaman iku mak kerenyeng. Rasane kerenyeng, enggak tahu loh. Kok ono setrume ngoten lho. Lanang ambek wedok pacaran ya, salaman kerenyeng, koyok-koyok emoh dilepas. Lah ngoten nggih Bu nggih? Ayo mboten tak taboki ya men. Sedoyo. Kita tidak menyadari inilah hakikatnya buah kholdi. Ya ini syahwat ini. Karena sebab kita melakukan hal seperti ini, maka hati kita itu telah meninggalkan Allah. Pacar yang sejati, kekasih yang sejati kita tinggalkan, ganti pacar saya manusia. Wa zuyyina linnasi hubbus sahawah. Nah ini apa di dalam hubbus sahawah? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa, engko nek wis garwa merantak cari lagi anak. Engko nek wis anak, wis rumah tangga, apa sing kita pikir? Sandang, pangan, papan. Wis mesti Pak iki proses kita. Akhirnya inilah Bapak Ibu, tatkala hati kita bergantung terhadap syahwat seperti ini, disebut hati jagate, hati kang gelap. Maka inilah asbabun nuzul. Mengapa surat Al-Anbiya ayat 107 itu Allah turunkan? Dalam ayat lain Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kehadiran Rasulullah sebagai utusan Allah, beliau membawa hidayah dan agama yang bertauhid. Dinul haq, ikuti tauhid. Untuk kita sebagai umat ruhaniyah kita, biar hati jiwa kita ini ruhaniyah kita Pak terbebas dari belenggunya hawa nafsu. Karepe ngoten. Wis babah masih ngelmu iki ora pakai digelar ning tengah masyarakat, tetep tak gelar. Sekalipun saya tahu resikonya bagaimana, rapopo. Wong Kanjeng Nabi tetap gelar kok. Mengapa kita sebagai al ulama warasatul anbiya tidak mengaca Rasulullah? Rasulullah iku Pak nggih nyuwun sewu, anggene menyampaikno agama iku mboten ana tendesi ngeten. Paham? Paham? Wonten oknum niku yang ini dijadikan proyek untuk mencari ngeten. Ngapunten, wonten tapi mboten ning Surabaya, ning Amerika. Amerika, ngoten nggih? Mboten Ameriki, tapi Amerika, ngoten. Sehingga apa ilmu yang beliau sampaikan disuruh untuk manfaat ndadekno ati ayem mboten saged. Mboten saged. Oke, kita bicara tentang masalah tauhid. Panjenengan jangan sampai kena kamuflase mereka yang mengatasnamakan tauhid, akan tetapi tanpa panjenengan ketahui di situ ada unsur lain yang tidak kita ketahui. Apa unsurnya?
dikuras bondo panjenengan. Hati-hati. Sebab contoh teladan Kanjeng Nabi niku mboten wonten niku. Rasulullah niku Bapak Ibu, ajaran niku mulus, akhlaknya itu adalah akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah yang kita sebut akhlakul karimah. Salah satu tandanya adalah tidak mudah memproyek umat, tapi beliau bagaimana saya bisa melayani umat, itu kepimpinan baginda Rasul. Tapi jikalau ada mengatasnamakan tauhid, nyun sewu, beat, nyun sewu lo ya, di plafon sekian juta, lu wonten, mesisan tak kula ngomong, masalahnya umat iki biar tahu, nek Kanjeng Nabi nggak pernah seperti itu. Beat kadang-kadang itu beat pertama segini yuto, beat kedua segini yuto, dan lain sebagainya. Wis jenengan namung kula nasihati wae, hati-hati wis ngoten mawon. Sebab kalau kita melihat risalah Kanjeng Nabi bagaimana? Ketika saat jelas nih tentang tujuan agama iku litakarrubillah waliqaihi, tujuannya cuma satu, untuk mendekatkan ruhaniyah sampean kali kula sebagai umat terhadap Allah dan bertemu Allah. Tolong dibuka di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, bagaimana beliau memberikan teladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Isinya apa itu? Monggo, ayo diurai ini. Liman kana yarjullaha, loh jelas ini. Dengan adanya risalah Rasulullah ini akan menjadikan hati jenengan ini ada satu keinginan untuk bertemu, mendekat dan bertemu Allah. Rahmat iki. Bukan untuk bertemu terhadap selainnya yang disebut syahwatud dunia, Pak. Bukan. Kalau secara jasmaniah memang kita sebagai kepala rumah tangga Bapak Ibu, piye carane, bagaimana caranya anak-anak kita tidak kekurang, otomatis kita harus nyambut gawe kerja yang benar. Dan ini tuntutan agama memang, supaya kita ketika saat ma'isyatu dunia, kebutuhan sandang pangan papan di dalam rumah tangga kita tidak kekurangan. Oleh sebab itu memang Kanjeng Nabi menyarankan terhadap kita supaya kita itu sebagai orang laki-laki, sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kudu tanggung jawab. Ibu iku mboten kewajiban apa-apa, Bu, jenengan, Bu. Ibu iku kewajibane mek taat nang ngone wong lanang. Pun iku tok. Adang iku, Bu, masak kewajibane wong tiang jaler. Umbah-umbah, Bu, iku kewajibane tiang jaler. Ini kalau kita buka fikih lho ya. Bahkan nyun sewu, Bu, nyun sewu, nyusoni niki lho kewajibane tiang jenengan iku pawenak pokoknya. Nggih. Jenengan iki tugas kewajiban sampean mung sitok gindil manut nang wong nah. Disuruh umbah-umbah ya manut kudu umbah. Lah, tergantung lanang iki ngengken apa ora. Pun cetha nggih? Wis, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Liman kana yarjullaha, ayat ini, kalimah ini mengandung pengertian hati sampean kali kula harus ada keinginan mendekat dan bertemu Allah. Piye carane? Satu sisi di tengah-tengah kita itu sibuk ngopeni kebutuhan keluarga. Terus
Satu sisi kita dituntut untuk mendekat dan bertemu Allah. Lho niki kontradiksi Pak. Nyun sewu, nek kula pilah Gusti Allah niku menyuruh malaikat membawa hidayah supaya ati sampean saged marek nang Gusti Allah. Satu sisi Gusti Allah merentahno iblis kanggo nguji sampean kali kula, sing iblis membawa petunjuk miturut iblis disebut petunjuk ya ngoten supaya jenengan kali kula terjerumus di dalam jalannya iblis, yaiku supaya yastakhibunal hayatat dunya, ati supaya berkasih mesra terhadap kesenangan kehidupan dunia. Nek malaikat utawa Kanjeng Nabi membawa hidayah supaya ati sampean iki tresno seneng terus marek nang Gusti Allah. Lah niki tabrakan nggih. Satu sisi tabrakan. Jenengan satu sisi secara lahir dituntut untuk ngopeni keluarga dalam kebutuhan segi apapun. Oke. Inilah mengapa surah Al-Baqarah ayat 238 Allah turunkan. Hafidhu 'alas shalawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Reksonen jogonen salat 5 waktu. Artinya apa? Jenengan dikongkon sowan lewat kerja sowan nang Allah angel, lewat sampean sibuk urusan dunya dikongkon sowan Allah ning kono angel. Wis saiki diweni waktu 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Artinya 5 waktu yang Allah kasihkan terhadap kita ini disebut thariqah Pak. Ya ini thariqah Kanjeng Nabi ya niki. Thariqah itu jalan untuk mendekat dan bertemu Allah. Makanya di dalam segi ayat apapun kalau ngebabno masalah sholat krono gak ono papane yo gak tak tulis yo ngeno ya. Ndi ono ayat kalau ngebabno masalah sholat mesti pakai kalimah koma, tidak fa'alah. Walaupun wazannya mengikuti wazan fa'ala. Apa sebab? Karena koma ini urusan khusus babakan ruhaniyah untuk madep marek nang Allah, ketemu Allah waktu sholat. Nyun sewu kula tanglet angsal mboten. Pundi kelurahan napa niku? Sido Topo Wetan. Dulurku Nyun sewu jenengan kula anggap dulur sing ngeluwi dulur kandung nggih. Kula takok dateng jenengan, Gusti Allah wis menehi fasilitas untuk ketemu yaiku 5 waktu. Sampunkah jenengan kepanggih? Sampun? Nek sampun ngajine kata terus wis. Dereng estu. Pun. Marabbuka, hei, sapa pangeranmu he wong Islam? Dijawab Allahu Rabbi. Allah iku pangeranku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Wis iki sampean rungokno temen, ngaji liyane gak penting, sing penting niki. Nek sak temene Gusti Allah iku jenengan dadosake pangeran sampean. Fa'budu. Petuk ono Gusti Allah. Nyembah sirahu ing Allah, artinya mareka ruhaniyah sampean kali kula dateng Allah piye carane? Tolong dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79.
niki sering sampean waos, dan ini dilakukan Kanjeng Nabi seperti dilakukan oleh kakek beliau yaitu Nabiullah Ibrahim. Unine ngeten, ini wajah tuat iya. Sak temene ku hadapkan wajah ruhku, ruh niki wajia ing wajah Allah. Lilladzi sifate kang nguasai kang nyiptakake fatoros samawati wal ardo, isine langit lan isine bumi. Wis nek pancen Allah iku sebuah nama isim ya, isim itu Allah itu isim. Isim itu nama, mesti ada yang memiliki nama. Oleh karena persoalan para alim ulama tidak pernah mau membahas tentang man huwa, siapa sebetulnya yang memiliki nama Allah inilah, maka kita sebagai umat selama ini jujur menyembah nama. Udah, jenengan terima gak terima terserah, dudu urusanku. Akibat bukti kalau kita menyembah namanya saja, opo waktu sholat pun disikilen niku mriko. Mriko. Kula niku bingung, kula kinten etan niku. Apa kita ketika Allahu Akbar ati iki eling garangan-garangan. Nggih to? Awak dhewe sak jaman-jaman enggak pernah bisa duwe mobil, iso tuku mobil. Wis kira-kira mang wis tak kunci apa gak ya. Loh, apa kok ngene? Pacar baru kita ingat, pacar yang tidak kekal kita ingat, sementara ada pacar yang sejati, kekasih sejati yaitu Allah. Sing Allah itu tidak akan pernah menjauh dari jenengan kali kula, yaitu hidup wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Ini yang sering kita lalaikan disebabkan atine awak dewi iku madhep pacar baru. Ayo ngomong enggak? Semua kita Pak pasti ngalami seperti itu. Kuncinya cuma satu. Jikalau hati sampean itu terbebaskan dari pengaruhnya hawa nafsu, derek Kanjeng Nabi, yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dengarkan, terimalah ajaran tauhid Rasulullah ini, sebab tauhid ini fungsinya adalah untuk memberikan satu kefahaman terhadap hati kita, bagaimana cara kita untuk mengesahkan Allah, bagaimana cara hati ini untuk meninggalkan, memerangi nafsu di dalam diri kita masing-masing. Ini caranya. Ini kadang ono sing nggawa ngelmu iki didol Pak. Beat niku dimunculno yang namanya, mohon maaf, mahar. Nyun sewu lho ya. Mengapa saya kritik seperti ini? Karena Rasulullah nggak pernah melakukan hal yang sebodoh ini. Jujur mawon, kula korban Pak. Kula sagete ngomong niki kula korban. Yo estu. Berarti orang yang tidak punya senilai uang yang di situ, yo gak iso beat Pak. Berarti gak iso mlebu swarga. Wong ngeten alasane. Kalau tidak beat, ini adalah penghargaan uang ini. Makanya disebut mahar, itu sebagai pembuka daripada surga. Kok cik murai? Surga diregani 3 juta, diregani 5 juta. Berarti sing gak duwe dhuwit ana kono gak iso mlebu. Allah ya karim, iku modus. Wis aku ngomong mau. Oke, silakan yang bersangkutan mangkel, mboten napa-napa silakan. Tadi kan saya katakan iki pahit.
wajib kula sampaikan terhadap tengah-tengah umat supaya umat iki tidak menjadi korban berikutnya. Cukup saya saja, cukup saya saja. Artinya apa? Carilah mana yang betul-betul beliau sebagai tabi'ina sholihin sesuai dengan teladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orangnya tidak punya apa-apa, Pak, nggak punya kedudukan, mangan iku saono mendekatlah terhadap beliau itu. Estu. Sebab kuncinya Rasulullah mek situ dalam rangka mendakwahkan agama ini. Ya opo amri kula niki Kanjeng Nabi iso ngelayani masyarakat, gak mung masyarakat kudu melayani aku, mboten. Paham nggih? Niku Rasulullah, sifat Rasulullah salah satunya di situ. Sehingga apapun yang terjadi ketika saat jenengan kali kula sudah bisa menerima tentang risalah Rasulullah di jalur tauhid, mesti ati sampean sing asale gampang susah gelisah, gampang muring-muring niki berubah total, Pak. Risalah yang paling mudah di situ untuk mempraktekkan iku gini, Pak. Tolong waktu jenengan ajeng salat. Ajeng salat mawon. Pertama jenengan latihan lewat mriki, lewat salat. Sebelum salat tolong sampean harus melakukan namanya wukuf kolbi. Mandeka sik ati sampean ojo bahas urusan dunya. Satu sisi ati sampean iki harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam dan di luar jenengan yang menggerakkan jenengan. Sebab kita sebagai makhluk, Bapak Ibu, asline kita itu iso gerak sebab digerakne dening Gusti. Berhubung kita hanya kenalnya Tuhan, Pangeran, Rob iku hanya sebatas nama, maka kita tidak pernah merasa bahwasanya Allah itu dekat kepada kita. Tolong dibuka dawuh Gusti Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki kata Allah. Yang dawuh iku duduk nama tapi wujude sing duwe nama. Aku iki, wa nahnu, bahasane nahnu, kita. Allah kok kita. Mestinya kita, Allah kan mufrad to ya. Niki termasuk jamak, kok ngomong jamak ya. Kita ya, berarti Allah itu akeh. Nah niki mengke sing jawab tauhid mengke, sing jawab tauhid. Nek cara nahwu keliru niki, mesti nih anak menunjukkan mufrad, ya, menunjukkan mufrad arti kata satu. Tapi berhubung Allah itu boten satu tapi ahad, tunggal, jawabannya adalah ana boleh atau nahnu boleh. Aku iku luwih dekat daripada urat leher, urat nadi. Ayo dingen-gen. Gusti Allah iku luwih dekat daripada urat nadi. Yang mana sih? Pun saged kula buka. Mesisan protes, cekne protes, sok gak usah ngundang ngaji maneh. Saweneng kula tambah. Niki mawon niki lho, dina niki nyun sewu asline kula niku kelalen. Jadwal kula ning Pasuruan. Jadwal kula ning Pasuruan. Oleh kula nulis iku ketaruh minggu kedua, mestine minggu ketiga, Pak. Tapi nulis kula minggu kedua. Lah terus ya napa maneh? Ya alhamdulillah dulur-dulur jamaah si wonten Pasuruan saged bisa menerima. Tadi pagi saya konfirmasi sepurone sing akeh jenengan tak geser minggu ketiga besok. Ya akhirnya saged nerima. Umpama gak gelem, ayo. Ya nopo? Acara malam hari ini rusak toh? Ngamburadul. Nah, dia kelason iki. Wis ngomong-ngomong oke.
Nggih, ngapunten ingkang kathah. Alhamdulillah Gusti Allah kasih anugerah lagi di sana mau bisa terima. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika wukuf kolbi itu sampai lakukan, hati diam, tidak membicarakan urusan dunia, tapi hati fokus merasakan di dalam hati jenengan bahwasanya Allah sing menggerakkan jenengan berdiri, rukuk, iktidal, sujud. Artinya hati sampai jangan lepas dengan rasa. Rasa itu apa toh Pak? Ihsan. Rasa itu ihsan. Kalau Kanjeng Nabi dawuh, mahwa al ihsan antak budallaha ka'annaka lahu taro. Minimal jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, fa ilam takun taro, kuwi kudu ning ati ana rasa selalu dilayani Gusti Allah. Sebab kita makhluk Bu, sifate la haula wala quwata. Ora duweni daya untuk berdiri. Rukuk yo gak duwe. Kekuatan apapun gak punya. Niki tauhid lho Pak ya. Tauhid. Lah semuanya bisa berdiri semata-mata illa billah. Nek jenengan sadar semua apa yang timbul dan muncul dalam diri kita sebagai makhluk atau makhluk di luar kita kados kembang niki saged obah. Memang syariate diobahno angin, gitu. Tapi sapa di balik angin niki? Pun kula buka. Fi kulli muqawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Jenengan nek madosi wujude Allah gampang. Gak usah ado-ado ning awak sampean dhewe. Fi kulli muqawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk. Niki termasuk makhluk ya. Makhluk jenengan nggih makhluk. Khafiyun utawi ana sesuatu sing alus. Ai al hayah. Itulah hidup. Siapa hidup? Wa huwa wujudullah. Itulah wujudnya Allah. Tapi ojo dideleng sarana dengan mata dohir jasmaniyah ainul basariyah ini, jangan. Pandanglah dengan ainul basirah, mata hati yang disebut rasa. Dengan rasa itulah, dengan iman yang benar itulah jenengan kudu sowan marek ngiyakini kehadiran wujudnya Allah di dalam diri jenengan dengan bukti Anda bisa berdiri. Sebab kalau tidak didirikan Allah, jenengan tidak bisa berdiri sendiri. Pun ati sampai lungguh notong mriku. Apakah boleh sambil merasakan ati ngucap sesuai ning thariqah kula Allah 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 Allah? Mboten napa dalile ya ana nek nggone surat Al-Insan 25 walkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad sebutan nama Tuhanmu, berarti jeneng toh Allah. Bukrata wa asila, baik waktu siang maupun malam. Niki Kanjeng Nabi atine terus ngucap Allah Allah Allah. Tapi intinya adalah untuk melepaskan diri dari belenggunya nafsu adalah rasa tadi. Itu ihsan. Harus sampai barengi dengan rasa. Kalau tidak nggak bisa Pak. Mboten saged. Endingnya kalau jenengan hanya dzikir sir, iku masuk di dalam alam mukasyafah. Kalau jenengan juga memegang sirul asrar yaitu rasa, maka jenengan akan bisa ke musyahadah. Inilah pertemuan terhadap Allah, di mana kata Rasul wal yaumal akhirah. Ayatnya kan teladanku yaiku ati sing kudu duweni keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, di mana wal yaumal akhirah ning alam akhirat. Pundi alam akhirat?
secara hakikat sekarang. Kok ati sampean iku saged mandeng kelawan rasa dengan rasa bahwasanya sing ngobahno kabeh alam dunya iku mung sejatine Allah, berarti jenengan ati jenengan wis mlebu alam akhirat. Niki tauhid. Syariat mboten. Saya tidak bicara syariat, tapi bicara hakik atau tauhid. Ini caranya. Sebab nek perintah Kanjeng Nabi lewat Allah itu sesuatu yang diperintahkan wis disiapno. Contoh, son omben kopine jenengan sanjang ngoten berarti kopinya sudah ada. Enggak mungkin. Son omben kopine tapi durung ono kopine, enggak mungkin. Nyun sewu, Gusti Allah merintahkan terhadap kita lewat risalah Kanjeng Nabi supaya ati sampean iku duweni keinginan ketemu marek lan ketemu Allah, berarti Allah sudah ada pada diri kita. Kalau Allah merintahke datang jenengan kali kulo untuk masuk bisa alam akhirat, berarti alam akhirat sudah ada. Terus kunci ini bisa mlebu ning alam akhirat bagaimana? Teruskan ayat 21 tadi, Al-Ahzab. Wa dzakarallaha katsiran. Balik maneh eling dzikir sing ukeh. Pundi sing dimaksud dzikir tadi? Eling rasa. Sebab dzikir nek secara lugat adalah ingat atau eling. Secara istilah definisi tarkib, dzikir adalah di dalam hati sampean jikalau sudah ada satu kesadaran bahwasanya kita makhluk ini tidak bisa apa-apa, kalau tidak diapa-apakan Allah nggak bisa, berarti kesadaran itulah yang disebut sejatine dzikir. Shallu ala Nabi Muhammad. Berhubung jenengan wau ngengken kula ngombe kopi ya tak ngombe kopi. Nyun sewu Mbak Yai. Duren cangkokan, leren, rokokan. Kula nggih tari maneh. Angsal kula rokokan. Lah mriku kebal kebu lho Pak, lho. Hati cek objektif. Sing jaba ngomong ngaji model taek beke. Ngono wong ngaji kok rokokan. Ngapunten. Kranten sing kula bahas niku bukan ilmu syariat tapi ilmu tentang ruhaniyah niki mboten saged dibatasi waktune. Pokoke sak marine. Ngoten nggih? Sak marine ya nyantai, mboten angsal dipeksa-peksa. Nyantai mawon. Mohon izin Mbak Yai. Asline kula niku senes perokok, Pak Bu. Niki senes rokok tapi beluk. Nggih. Niki herbal, senes rokok. Nek menawi rokok ngene iki. Nggih. Nek niki herbal, jenisnya herbal. Wong biyen niku wonten sampeyan eling rokok Solo Karang. Eling duwawa niku. Niku nek dirokok nek wayah watu. Wong wedok-wedok. Imut nggih mbah-mbah niki imut jelas. Nggih niki Pak Solo Karang. Kalau nggak percaya monggo. Pahit rasane. Sampun nggih. Kula lanjut sedikit melih. Kalau yang disebut kuncinya jenengan bisa khusyuk salate atau masuk di dalam alam akhirat, dzikir yang manakah yang dimaksud? Yaitu tadi dzikir yang hanya dilakukan di dalam hati tentang sirul asrar utawa rasa. Maksudnya ketika jenengan beraktivitas ibadah apapun, wis paling gampang sholat lah Pak, jenengan mandek atine, jenengan harus merasakan kehadiran Allah, yaitu wujude urip dalam diri sampean ilu sejatine Allah sing gerakno sampean. Nek ati terus sampean latih teng mriki Bapak Ibu,
Maka inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi dalam surah Al-Anbiya 107 tadi, illa rahmatal lil ngalamin ati sampean mesti dalam keadaan damai, jenjem, ayem, karena proses pertemuan jenengan datang Gusti Allah. Niki wonten surat Ar-Ra'd ayat 28 ditegesno ngeten, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hatinya itu selalu damai, jenjem, bahagia. Sebab apa? Bi dzikrillah, sebab berzikir. Dzikir sing pundi wong kula bolak-balik dzikir dohir batin Allah Allah, kok sik nek ana anak nakal muring-muring nggih ta, bojone gak lekas-lekas ngkei blonjo iku muring-mu, mosok sak wulan biasae dikasih 3 juta iku kelutik sak wulan 300.000. Ngamuk mboten Bu? Lah pake yang ngono. Nek delok duit ndang dikongkon masak ra masak-masak dolinan HP. Padahal wis mlebu thariqah. Padahal ya wis ngaji babakan nyun sewu ning thariqah dzikir jahri sirri. Tapi apa nggih matur suwun. Tapi apa kok sik muring? Berarti dzikire kurang tepat. Apa kok sing njaluk jamaah duit tae iku sebabe dzikire kurang tepat. Apa kok mengatasnamakan pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru sehingga ada yang tertipu hampir 10 miliar, iku sebab dzikire ora tepat. Wonten pengusaha dari Bojonegoro, dia dimanfaatkan mengatasnamakan oknum iku mau pondok, mengatasnamakan pondok. Berhubung pengusaha di Bojonegoro ini loyalitas dengan pondok, maka diberikan Pak yang katanya itu kebutuhan pondok. Demi Allah kami tidak pernah seperti itu. Saya akan lakukan dengan semampu saya sendiri terkait dengan apa yang kebutuhan pondok. Boten wantun Pak, saya mencari donatur boten wantun, pengurus pun saya larang. Kecuali dari hati pengurus sendiri, dari hati jamaat sendiri nang pengurus, monggo silakan. Tapi yang jelas kami tidak akan ngerepot no umat. Kalau bisa kami melayani umat kok kami malah merepot. Ini terjadi, ada oknum mengatasnamakan santri pondok Jaya Baru, Miftahul Ulum Jaya Baru, sampai menguras hampir 10 miliar. Tadi malam saya dengar Pak, tadi malam urusan yang bersangkutan kalau ndang sadar, ndang merapat ke pondok, bagaimana enaknya, gitu aja. Atau nang lekas merapat terhadap yang menjadi korban, monggo. Daripada nanti ada bom waktu yang suatu saat akan meletus dan mengenai dirimu sendiri. Nggih ngapunten ingkang kathah, Gusti Allah sampun dawuh, wa makaru wa makarallah innallaha khairu makirin. Niatmu iku mang gak ngaji, tapi kok gawe modus untuk mencari uang dengan bentuk sanjipak. Ngerti sanjipak? Penipuan. Ya udah. Mengapa harus saya katakan? Supaya jenengan ini tahu dia tidak menjadi korban berikut. Intine Pak, pondok yang saya asuh ini, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, walaupun kami punya pemerintahan, kami akan semampunya berdiri di atas kaki
sendiri dalam rangka untuk melayani umat. Hanya itu. Kok yuk ada yang berani memanfaatkan? Ya sudah, semua itu memang perjuangan harus ada. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi intine rahmat itu akan muncul di dalam hati sampean untuk merubah situasi yang asalnya hati gelap menjadi hati yang terang benderang, yang asalnya hati kita selalu gelisah, selalu khawatir dengan apapun ketetapan Allah, akhirnya hati sampai menjadi hati yang selalu damai. Kuncinya adalah zikir. Bon niku. Hati sampai dipenuhi rahmat oleh Allah, Allah akan menyalakan nur makrifat rahmat dalam hati sampean secara sistem. Jenengan iki ati belajarlah untuk selalu ingat dateng Gusti. Sing kula maksud ingat, hati harus ada satu kesadaran bahwasanya segala apapun yang muncul dan timbul di segenap alam ini termasuk dirinya, hati jenengan harus meyakini sumber pokoknya itu songko dari Gusti Allah. Akhirnya jenengan mengke mboten gampang ngaku-ngaku. Nek wong gak gampang ngaku-ngaku, misal dari DPR, mundur, monggo. Wong gak melok duwe kabeh wae Gusti Allah. Berhubung awak dhewe sik ngaku-ngaku jabatan-jabatanku, ya udah tak pertahankan bagaimana sampai saya itu mempertahankan jabatan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah rahmat itu akan Allah jatuhkan di dalam hati jenengan untuk merubah kondisi ruhaniyah kita yang asale muring-muringan dadi mboten, dadi sabar. Sing asale iku mau nyun sewu Pak, nek diweni rezeki gak patek akeh nu kurang, nanti akan menjadi qanaah, nrimo ing pandum. Sing asale sampean iki menerima takdir sing gak enak, ngamuk ning ati niki mboten. Oh iya, kabeh iku sing agawe mung Gusti Allah. Wis, untuk menciptakan kondisi hati yang seperti ini Bapak Ibu cuman satu, rahmat kudu dipasang, diletakkan Allah di dalam hati jenengan. Lah rahmat itu akan dipasang Allah dalam hati kita, hanya satu caranya, berzikirlah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau dikala kau berdiri atau duduk atau berbaring, ingatlah kepada Allah hatimu. Ingat Pak, napas mlebu metu sing ngetokno Gusti. Lah Gusti Allah ning jero awak sampeyan ya. Pun itulah Bapak Ibu, mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo kita mulai jaler atau Ibu dhisik kula manut panitia. Monggo. Mungkin Bapak dulu, boten wonten? Ibu ada? Wis, kalau manut panitia langsung ditungani apa piye? Ya niki kan mari ngono kan antum badiah, lha ngoten nggih. Tes pundi Pak panitia?
Oh, monggo, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Afia, jamaah Anwar Al-Maksum dari kumpulan pengajian Rodotul Jannah. Mugi-mugi ke jalan surga. Amin ya robbal alamin. Yang saya tanyakan, ngapunten nggih, kula wonten salah. Kula tiyang awam sanes santri. Ngeten Pak Yai. Kula sebagai orang awam yang saya cintai pasti donya napa malih duit. Ya napa carane kula mboten terlalu cinta dengan harta dan uang. Satu. Dua angsal Pak Yai. Pak Yai. Matur suwun saderenge. Angsal. Kula mireng-mireng ngeten. Biasanya itu kan bagi saya sholat itu nomor 1. Terus ada yang bilang gini, kalau nggak ditambahi dengan pahala lainnya mungkin kurang afdol bagaimana gitu. Yeah. Terus yang saya tanyakan, katanya orang-orang gini, kalau nggak ada dibarengi dengan pahala lainnya nggak mungkin. Terus caranya bagaimana supaya yang satu saya tidak terlalu cinta dunia atau duit. Kedua, apakah benar nomor 1 itu sholat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu Ndi, Bu. Oke. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Miturut surat Al-Qasas ayat 77, Gusti Allah dawuh, di sela-sela kita itu mencari kesuksesan dunia, jangan pernah dilupakan kesuksesan akhirat. Niki artinya apa? Jasad niki di alam dunia, ruhaniah sampean wajib untuk masuk alam akhirat. Sampai nek kepingin bisa mlebu ning alam akhirat dengan gampang ya. Sampean tilem. Tapi niki adalah merupakan satu ayat. Tidur itu adalah merupakan satu tanda. Mengapa kita tidur mata terpejam, ketika mimpi bisa melihat A, B, C, D? Itu menunjukkan pembuktian bahwasanya alam ruhaniah itu ada. Tinggal kita waktu tidur mimpi ketemu apa. Kalau kita tidur mimpi dikejar anjing, lari mboten? Lari. Tapi kalau mimpi kita mendapat rezeki uang yang melimpah, lari mboten? Napa kok ngono? Lah ngoten nggih. Bapak Ibu, wong tilem niku, orang tidur itu sudah lupa urusan dunia. Tidur. Coba kesukaane bapak sampean nopo? Misale wedang kopi sing manis, waktu tidur sampean bikinkan, letakkan di pinggir bapak. Berhubung bapak tidur, ditampani mboten? Mboten. Jangankan kopi, bidadari sekalipun apabila duduk di pinggir bapak sedang tidur, gak mungkin bapak iki nyosor
Gitu? Iku maksudnya ngeten, Pak. Jikalau hati sampean ini secara jasmani gembul campur dengan kesenangan dunia termasuk duit, iku logis pun. Siapa yang nggak punya, nggak suka uang? Lah ngerti? Jasmani monggo gak salah. Quran ya wis ngomong wala tansa nasibaka minad dunya, bagianmu duit ning donya ojo kok tinggalno. Tapi ruhania sampean Pak Bu, bagaimana sesuai dengan pertanyaan pertama, tidak kesetrum, tidak mencintai bentuk wujudnya uang, tapi hati iki hanya kesensem, gila dengan Allahnya yang menguasai uang. Ayo, iku kuncinya sampean kedah dikron kathiron, sing gelek, sing sering ati ini dalam kondisi apapun berzikir. Kuncinya ada di situ Bu, kuncinya ada di situ, berzikir. Lainnya itu sepengetahuan saya belum bisa. Zikir yang ku maksud tadi, hati ada satu kesadaran bahwasanya segala makhluk apapun itu yang mengendalikan cuman Allah. Kalau jenengan lenggah teng mriku mesti sampean kok dipahamno ngeten. Hati si Kanjeng Nabi, oh iya ya, kabeh makhluk tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, sedaya sumberi sangka Gusti Allah. Akhirnya terbangunlah yang namanya tawakal nanti. Itu Bu carane ya. Nek masalah jasad dipisahkan dengan uang boten saged, karena kita di dunia Bu butuh duit. Karena duit itu bisa untuk kita beli ini kebutuhan jasmani, tapi rohani wabtagi dong raihlah sira kabeh ruh fima ing dalam opo ataka kang wis nganugrahke ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Berupa apa anugerah iku? Darul akhirah, yaiku negeri akhirat, ditempuh dengan zikir. Kedua, apakah benar sholat itu yang paling utama? Langaten nggih, daripada amaliyah lain. Pun rukun Islam niku wonten pinten bukan gangsal. Pertama nek syahatate bener mesti sholatnya bener. Sholat sing bener iku barometernya sampai buka di dalam surah Al-Baqarah 238. Gusti Allah dawuh wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Salat dikatakan benar apabila posisi keadaan hati khudur khusyuk datang Allah. Iku salat sing berarti nek ditarik kesimpulan nek aku salat atiku ono gambare mbok rondo, berarti sholatnya kurang Kalau sholat kita kurang bener, kita telisik, kita koreksi syahadat kita dulu. Sebab syahadat itu laksana masjid ini bangunan adalah pondasi. Tatkala pondasi masjid ini mboten kuat, aku yakin retak semuanya. Nggih mboten? Syahadat iku apa sih? Persaksian. Melihat, menghadap. Wis menungso mripate ana loro. Mripat dohir, mripat batin. Mripat dohir untuk menyaksikan wujudnya makhluk, mripat batin hanya menyaksikan wujudnya Allah. Budi dasare asyhadu an la ilaha illallah. Kita hanya menyaksikan tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali lah wujudnya Allah hidup itu. Ngoten lho. Wong syahadat sampean kali kula cuman bilisan.
bil qalbi, hati imannya, nama. Ini persoalannya. Makanya kita harus wajib memahami ilmu tauhid. Apa maksudnya asyhadu ini? Menyaksikan, menghadap, melihat, merasakan terhadap siapa? Ilallah. Wujudi Allah itu yang sebagai Tuhan yang berkuasa segenap alam, termasuk alam jasmani sampean iki sing gerakno mung Gusti. Nek syahadat iki bener, mongko salate mesti kuncinya ada di situ. Salat akan benar di mata Allah tatkala syahadati sudah bener. Nek syahadat sampean kali kula di mata Allah dereng bener, tapi di mata agama syariat kita bener, mata manusia bener, belum tentu di mata Allah ini sudah benar. Karena di dalam agama Islam kesempurnaan Islam boten sekawan. Ini Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam kafah kali sampurno. Artinya sempurnane agama Islam syariat thariqat hakikat makrifat. Syariat thariqat gandengane jasmaniyah, hakikat makrifat gandengane didikane rohaniyah. Lah ning Indonesia khususnya sing diajarno iki mung loro. Sementara sing ruhaniyah boten. Yo iki persoalannya. Andai kata ada yang berani menyikapi, menguak rahasia di dalam hakikat makrifat di tengah umum, langsung Pak, sebelum zaman tahun 2014 langsung dikipatno Pak. Bahkan ada yang mengatakan wadzalika dhalalatun, itu sesat. Pun biasa. Kula nggih ngalami piyambak. Sebab kula piyambak mengajarkan tauhid ini mulai sejak tahun 2000. Terhitung sampai hari ini berarti 26 tahun berjalan. Niki keluh kesah apa yang kurasakan, ku alami. Nyun sewu nek dibanding datang Kanjeng Nabi mboten enten saamput-ampute. Kula niki nek cara wong di penjara namung 3 tahun. 3 tahun di penjara 2010, 11, 12 di penjara saya. Mboten napa-napa. Karena ini proses. Padahal kakak saya sendiri Kiai Haji Dimyati Rosyid itu beliau itu sebagai ketua MUI mboten saged nyelamatkan. Ya sudah. Saya sendiri yus ngintir mawon kula di penjara di Polda mriki 2 bulan. Habis itu dipindah ke LP Mojokerto. Selesainya sampai 3 tahun. Nggih pun mboten napa-napa, niku kisah saya. Tapi seberat apapun itu tidak akan menjadikan saya ini mundur ke belakang. Sebab saya teringat pesan oleh abah saya. Sapa sing wani ngebabno iki resikune luar biasa. Padahal inilah sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah. Makanya mentingali golongan nahdien mesti bahas hikam tasawufi. Ada di situ. Itu belajar kita sebetulnya. Belajar kita untuk mengenal diri siapa. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ibu, bener memang di mata Allah iku sing dinilai masalah sholat. Tapi sholat di sini kudu ditakokno. Bukan jangkepe sholat, tapi mutu nilai sholat niki yang ditanyakan. Barometernya adalah jikalau syahadatnya itu benar, mesti sholatnya benar. Kalau syahadat sampean kali kula iman persaksiane sik nang makhluk, sapa sing ngaji kae mambengi mulutan klason. Sumpah lho aku ketok motoku dhewe klason. Iki berarti iman nang makhluk. Berarti syahadat iku kurang bener. Kok iso ngeten? Pak nyun sewu. Apa yang muncul dan timbul dari diri saya jikalau tidak ada Allah yang menggerakkan saged ta klason iki sok ndawir ngene iki. Ayo ngenen-ngenen
Mboten saged toh? Mboten, karena kita adalah makhluk muklason iki ya makhluk, tidak bisa melakukan suatu apapun jikalau tidak dilakukan dening Gusti. Hati kita harus duduknya di situ Bapak Ibu. Itulah syahadat yang benar. Waktu sholat jenengan kok sik sampean akoni iki sholatku, isoke sholat aku. Nyun sewu. Gusti Allah kan wis dawuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, milike Gusti. Wis dong toh. Tapi berhubung ilmu tauhid mboten dibuka, ya jenengan kali kula isoke mengucap mawon, ngucap, tapi nggak bisa meresapi dan mengamalkan di tengah-tengah sholat. Pak nyun sewu, tondo-tondo kalau sholat kita itu benar di mata Allah, paling sederhana adalah jenengan mesti dalam hati bisa merasakan manis dan nikmatnya sholat. Sebab kebahagiaan yang hakiki bukan jatuhnya istri kita cantik, suami kita gagah, punya jabatan, bukan. Itu akan hancur semuanya, Bu. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika hati sudah bisa bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut, masih ada? Iko ibu wonten ngacung nih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tolong penjelasan HIB 18 perumpamaan orang surat yang napa, ayat napa? Ayat napa? Surat Ibrahim ayat 18. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Mekaten turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ibrahim ayat 18, intinya perbuatan orang-orang yang hatinya masih punya iman selain Allah. Selain Allah itu disebut makhluk. Contohnya dalam hati ada iman yang melakukan sesuatu, ini makhluk. Ini berarti golongan kita, hati disebut golongan kafaru bi rabbihim a'maluhum. Perbuatan orang-orang yang hatinya masih ada iman selain Allah, maka seluruh amal ibadahnya itu seperti abu. Artinya di mata Allah tak ternilai. Dan perbuatan seperti itu sudah jelas teramat jauh tersesatnya. Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Ngapunten Kang Kadah. Hati kita Bapak Ibu ikut didorong oleh nafsu untuk melalaikan Allah, untuk beriman terhadap selain Allah. Ini sudah menjadi tugasnya nafsu. Yang Allah muji kita lewat nafsu untuk lalai pada Allah. Karepe Gusti Allah didatangkan syahwat dunia itu bukan menjerumuskan manusia, ndak, tapi semata-mata untuk dijadikan sebagai kendaraan bertemu Allah. Mestinya gitu. Tapi berhubung kita itu tidak mau menerima tauhid, yang mboten semerap.
Bapak Ibu, jadi perbuatan yang kelihatan di mata Allah, di mata manusia baik, inilah yang dimaksud seperti abu tadi. Di mata Allah tidak ternilai. Ingat sejarah beliau, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, mungkin dilihat di kisah nih teng mriku ketika saat beliau niki Bapak Ibu sedang menulis dan mengarang kitab Ihya. Ketika pulpennya ini mau dicelupkan ke mangsi asbaknya, ada seekor lalat yang ingin minum. Akhirnya beliau gak jadi. Tapi secara fisik bukan perkara ini sebabnya beliau dimasukkan rahmati Allah, enggak. Karena hatinya beliau ini ingat kepada Allah, akhirnya muncul sifat Rahman Rahimnya terhadap lalat. Bukan secara fisiknya ini enggak. Sebab nang mriku didhawuhake bukan perkara salate, zakat, poso, hajine dan lain-lainnya. Beliau dimasukkan rahmatnya hanya karena sebab ya. Beliau itu membiarkan si lalat minum mangsi. Tapi bukan berarti amaliyah ibadah sholat beliau dan lain sebagainya itu tidak khudur nang Allah. Enggak, ini contoh kecil. Contoh kecil. Ada lagi hadis yang mengatakan wanita nakal yang selalu melayani hidung belang itu ketika dia mau pulang dia itu haus dan mau minum air sebuah sumur, dan sebelum diminum ada anjing yang ingin minum. Dia mengalah, dia kasihkan air itu terhadap anjing. Apa hanya sebab segini loh ndadekake si wanita nakal tadi dirahmati Allah, akhirnya bisa masuk surga. Bukan fisik itu yang dijadikan sebagai barometer, tetapi ruhaniyah beliau itu munculnya kasih sayang. Madepe nang Gusti Allah mung wae lewat dalan elek. Ngoten mawon. Artine apa? Kita yang fisik itu sejelek apapun kita ahli maksiat, jenengan jangan sampai putus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan sampai. Mumpung kita masih hidup di dunia, sisa umur tinggal berapa kita, gunakanlah hati kita untuk mendekat dan bertemu Allah. Mekaten sekilas info. Lanjut, ada? Cukup? Monggo. Mbak panitia. Lah itu ada, Bapak ada. Wis pisan kas nggih. Pisan kas nggih. Bapak-bapak menunggu hadiah niki, sepeda ada macam-macam niki. Nggih. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Maaf Bapak-bapak, ini saya masih melanjutkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Gus, kalau bertanya, kita ini semua umat Islam harus mencintai Rasulullah SAW dengan harapan mendapatkan syafaat. Nah pertanyaannya, apakah syafaat itu Nabi kita Rasulullah yang memberikan ataukah Allah yang memberikan? Yang kedua, saya pernah mendengar ceramah bahwa kematian itu adalah musibah, padahal kematian adalah suatu keharusan. Pertanyaannya adalah, hidup yang sebenarnya itu adalah setelah kematian. Hidup yang sebenarnya adalah setelah kematian. Mohon penjelasan dengan sudut pandang ma'rifat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bab syafaat. Iku yang memberikan itu Kanjeng Nabi opo Allah? Jawaban kula tergantung kacamata mana. Kalau kacamata syariah jelas Kanjeng Nabi. Kalau kacamata hakikat jelas Allah. Dalile wonten. Allah, kalau nggak salah iki di dalam surat Az-Zumar, entah ayat berapa saya lupa, ngeten iki. Kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'ah. Lillahi ku tetep kedue Allah, kepunyaan Allah. Apa as-syafa'atu syafaat jami'an lawan sekabehane. Muhammad, katakanlah, ini Allah yang menyuruh terhadap beliau Pak, bahwasanya syafaat itu milikku, bukan milikmu. Cuman saja syafaat ini tak titipkan terhadap dirimu untuk umatmu. Paham nggih? Makanya tadi saya katakan syafaat sesuk itu yang menyampaikan, memberikan siapa? Yang memiliki itu siapa? Jawab kula, secara syariat apa secara hakikat? Kalau secara syariat ya jelas saking makhluk, yaitu Kanjeng Nabi. Wis keten mawon. Rasa pahit itu tekondi kopi. Logikane kalau tidak ngombe kopi ya mboten krasa pahit. Saiki secara hakikat semua apapun yang terjadi sumber saka ndi? Nek cara hakikat Allah. Sebab tanpa Allah andai kata wujude, nggak mungkin kopi bisa memunculkan rasa pahit. Niki jawabannya sederhana gitu aja. Bon. Nomor 2, terkait maut, kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wis tapak siapapun sugih melarat, pejabat rakyat, kabeh mesti mati. Cuman miturut surat Az-Zumar ayat 54, Allah dawuh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Wahai hambaku, kembalilah kau lekas padaku sebelum kematian itu akan datang. Maksudnya yang dipanggil ada ruhaniyah kita. Karena ruhaniyah kita tinggalkan Allah Pak. Kecantol kali syahwat atau nafsu yang berupa hubus sahawah iki duniawiyah. Jikalau kau tidak mau lekas kembali padaku, kematian itu datang, tsummalatun surun, kata Allah, kita akan dikasih pertolongan. Naudzubillah. Makanya mengapa kami itu getol terus mengatakan tentang tauhid itu karena ini. Saya hadir di tengah-tengah masyarakat, dulur-dulur kula sing wonten Surabaya, tidak ada punya maksud lain kecuali memberikan satu nasihat. Mumpung sisa umur kita tinggal berapa, hati kita, ruhaniyah kita yang sudah lama telah meninggalkan Allah sampai melupakan Allah, ayo kita kembali dan bertemu terhadapnya, karena kita nggak tahu kita kapan kembali Pak. Az-Zumar ayat 54. Apalagi kalau sudah ketemu surat Al-Isra 27. Ngeri Pak. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, gelap yang terjadi padanya, wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di akhirat pun juga gelap. Pun jenengan ngen dewe-dewe, resiko sampean kali kula nggih ditanggung dewe-dewe. Pokoke kula berpesan ojo mati sik sampean, nek gak ati iki wis kepanggih Gusti.
Pun lega wonten melih. Pun monggo kita tutup doa, mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan tadi malam hari ini estu membawa dampak perjalanan rohaniah kita kepada Allah semakin dekat, dan mudah-mudahan anak putu kita, keluarga kita memang betul-betul mendapatkan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Ali, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa jam'i man tabi'ana ya Allah. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa ilaihim. Allahumma ja'alna wa ilaihim ya Allah min ahli syuhudika wa min ahli ta'atika wa dzikrika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.